Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2023B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian pembelajaran sains, tujuan pembelajaran sains, keterampilan sains, serta kesimpulan. Kelompok kami memiliki 3 anggota. Yang pertama Rosa Amalia Safitri dengan NIM belakang 175. Yang kedua Auliani Mas Nawangsi dengan NIM belakang 033. Yang ketiga Zahraida Fatraila Hasna dengan NIM belakang 056. Yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya Auliani Mas Nawangsi. Suatu ilmu yang perlu untuk dikuasai sebagai ilmu dasar atau basic science. Basic science merupakan fondasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat dewasa ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi komunikasi yang semakin kompleks menjadi tantangan pada abad 21 yang dibutuhkan dalam mempersiapkan generasi 4.0. Hal ini sejalan dengan pendapat Zimmerman, Yulianti, dan Saputra pada tahun 2019 bahwa pada era revolusi industri 4.0, 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik, dan matematika, Internet of Things, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan sains memiliki peranan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Kanimatsu dan Berry dalam Yulianti dan Saputra pada tahun 2019 berpendapat bahwa menyiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global dan menguasai perkembangan teknologi merupakan hal yang penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu negara. Pengertian sains. Sains adalah kumpulan proses sistematika untuk mengumpulkan informasi tentang alam. Sains juga dikatakan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui serangkaian proses. Adapun pengertian sains yaitu kumpulan pengetahuan yang mempresentasikan pemahaman terhadap sistem-sistem yang terjadi di alam dan proses membentuk, mengembangkan, menyempurnakan, dan merevisi pengetahuan. Kedua elemen, pengetahuan dan proses, sangat esensial karena sains tidak akan berkembang apabila keduanya tidak dilakukan. Sains mencangkup 3 area. Yang pertama yaitu sains fisik atau physical science. Sains fisik yang berkaitan dengan benda yang tak hidup mencangkup karakteristik perubahan yang dapat terjadi, serta energi yang mempengaruhinya seperti sifat, bahan, warna, bentuk, tekstur, dan ukuran. Yang kedua yaitu sains kehidupan atau life science. Sains yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti manusia dan tumbuh-tumbuhan. Konsep yang dikenalkan pengenalan bagian tubuh, fungsi bagian tubuh, siklus hidup, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu sains bumi dan antariksa atau Earth and Space Science. Bumi seperti air, udara, batu, tanah, bencana alam. Sedangkan antariksa seperti bulan, bintang, matahari, atau benda-benda antariksa. Tujuan pengembangan pembelajaran sains. 1. Mengembangkan minat dan keterampilan awal, yaitu memperkenalkan anak-anak pada konsep sains melalui aktivitas yang menarik dan bermain. Untuk membangun minat dan keterampilan dasar dalam memahami fenomena alam. 2. Mendorong sikap positif terhadap sains. Memperkuat persepsi positif anak-anak terhadap sains dengan menyajikan materi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. 3. Stimulasi penelitian dan eksplorasi. Membangun keingintahuan dan rasa ingin tahu anak-anak dengan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, mengamati, dan menemukan dunia di sekitar mereka. 4. Membangun keterampilan berpikir kritis. Mendorong anak-anak untuk bertanya, merencanakan percobaan sederhana, mengamati hasil, dan membuat kesimpulan sederhana, sehingga mereka dapat memulai membangun keterampilan berpikir kritis.
Selanjutnya, keterampilan sains. Keterampilan sains adalah kemampuan untuk menggunakan metode ilmiah dalam memahami dunia di sekitar kita. Sedangkan keterampilan sains untuk anak usia dini melibatkan pengamatan, eksplorasi, dan percobaan sederhana yang mengajarkan mereka tentang dunia di sekitar mereka. Contohnya, termasuk mengamati berbagai bentuk awan di langit, mengeksplorasi tekstur dan warna berbeda dari berbagai bahan seperti pasir atau air, serta melakukan percobaan sederhana seperti mencampurkan warna cat atau melihat Selanjutnya yakni hasilnya. kesimpulan. Pengembangan keterampilan sains pada anak usia dini memiliki kesimpulan bahwa pendekatan yang terintegrasi dan bermain adalah kunci dalam membantu anak-anak membangun pemahaman awal tentang konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman langsung, observasi, dan pencobaan sederhana. Anak-anak dapat membangun minat dan pemahaman yang kuat terhadap sains. Peran guru dan orang tua dalam memberikan dukungan dan lingkungan yang merangsang sangatlah penting dalam proses ini. Dengan demikian, pengembangan keterampilan sains pada anak usia dini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk menciptakan dasar yang kokoh bagi pemahaman ilmiah di masa. Sekian hasil pemaparan presentasi kami, yakni kelompok 6. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.